Pilihan itu ayam, sapi, kambing, bebek. Nah, jadi kalau ada bahannya termasuk 4 itu dianggap berisiko tinggi. Nanti kalau kayak gini kan nggak ada itunya, nggak ada unsur hewannya. Nah ini dianggap berisiko rendah. Jadi boleh sertifikasi halal gratis. Keripik pisang juga, keripik singkong, kayak bisa untuk sertifikasi halal gratis. Yang kedua, proses produksinya sederhana. Nah ini kan juga sederhana ya, tinggal pisang dikupas, diiris-iris, digoreng, ditiriskan, dikemas. Sebentar selesai. Jadi termasuk yang sederhana. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 500 juta. Oh masih jauh juga. Masih jauh. Jadi insya Allah masuk ya ada di sini. Yang keempat, memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Sudah punya semua ya? Oh belum, besok ada materinya ya tentang pembuatan NIB. Yang kelima, memiliki lokasi tempat dan alat proses yang terpisah. Nah ini mungkin yang agak berat kepada Ibu. Jadi untuk misalnya membuat produk jualan ini tidak boleh menggunakan alat yang sama dengan yang digunakan untuk memasak makanan kita sehari-hari. Jadi misalnya ibu-ibu siapkan, bapak dan ibu siapkan misalnya kuali 2, satu buat goreng ayam, tahu, tempe untuk makan di rumah. Satu lagi itu khusus buat goreng ini, nggak boleh dipakai buat makanan sehari-hari. Nah itu sudah terpisah. Nanti tahunannya papan irisnya itu beda lagi, yang untuk di rumah iris-iris bawang sama yang untuk iris tempe. Terus pisaunya bedakan lagi. Jadi simpan sendiri di lemari sendiri. Ini alat untuk jualan, ini alat untuk dapur sendiri. Jadi terpisah. Nah yang agak lebih berat kalau misalnya pelaku usahanya non muslim itu bahkan dapurnya juga nggak boleh sama, harus pakai dapur yang lain. Karena kita nggak tahu ya, jangan-jangan di dapurnya masak apa gitu ya. Nah sehingga harus dipisahkan dapurnya kalau pelaku usahanya non muslim. Kemudian yang keenam, memiliki atau tidak memiliki. Jadi boleh belum punya PIRT, boleh mengajukan sertifikasi halal. Nanti bisa seiring kan, ibu-ibu mengajukan PIRT sekaligus mengajukan halal, nggak apa-apa. Yang ketujuh, memiliki fasilitas produksi paling banyak 1. Jadi maksudnya ini, kalau lebih dari 1 itu ibu punya tempat jualan di rumah. Nanti di rumah saudaranya ada cabangnya lagi, rumah ipasnya. Nah itu namanya lebih dari 1. Tapi saya yakin yang di sini 1 semua ya Bu ya, cuma di rumah sendiri ya Bapak ya. Karena waktu itu pernah di sebenarnya dia ibunya tidak cabang, tapi ibunya buka amplang. Anaknya nanti sudah menikah di rumah sendiri buka amplang juga. Rasanya itu lebih ya, itu sebetulnya mirip cabang sebenarnya. Tapi kalau di sini kan nggak ada ya di cabang. Yang ke-8, sudah aktif berproduksi 1 tahun. Sudah ya? Sudah 1 tahun semua. Nah, jadi bukan yang belum berproduksi yang mengajukan itu. Misalnya baru rencana aku mau bikin keripik singkong, itu belum boleh ngajuin sertifikat halal. Kemudian yang ke-9, produk yang dihasilkan berupa barang. Jadi kalau kayak restoran, kantin, catering itu nggak boleh. Atau tadi rumah pembelian ayam, nggak boleh karena tidak menghasilkan barang. Yang ke-10, bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dipastikan ini pertama dia punya sertifikat halal. Jadi misalnya tadi goreng keripik tempe, minyaknya sudah ada sertifikat halalnya belum? Tepung terigunya ada nggak sertifikat halalnya? Jadi harus ada sertifikat halalnya. Atau yang kedua, termasuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah ini saya tidak tuliskan satu-satu Bapak dan Ibu karena daftarnya itu panjang, lampirannya itu tebal di peraturan Menteri Agama. Tapi isinya itu kurang lebih adalah
Jadi misalnya bawang, ibu bikin keripik misalnya bawang putih diulek, digiling gitu kan. Nah bawang putihnya sertifikat halalnya mana? Nah kalau bawang putih beli di pasar itu nggak usah sertifikat halal karena itu bahan alami. Singkong juga, singkong kan beli di pasar, bahan alami. Tidak usah cari-cari sertifikat halalnya, tidak perlu. Tapi beda kalau misalnya bawang putihnya itu bawang putih yang sudah ditepunkan, karena dia bawang putih bubuk. Nah ini beda lagi, ini harus ada sertifikat halalnya, karena bukan lagi bahan alami, tapi sudah diolah. Kemudian juga bahan hewan yang tidak perlu disembelih. Contohnya apa hasil hewan yang tidak perlu disembelih? Ikan ya. Nah, ikan itu juga tidak usah dicari sertifikat halalnya. Atau telur, susu, madu itu juga tidak usah dicari sertifikat halalnya. Termasuk di bahan yang dikecualikan. Atau air itu juga bahan yang dikecualikan. Kecuali air yang kayak gitu ya, itu kan airnya sudah diolah. Air mineral atau misalnya sudah diolah. Terus bahan-bahan kimia. Bahan kimia ini juga tidak perlu ada sertifikat halalnya. Contoh bahan kimia itu misalnya pengembang kue. Nah, pengembang kue itu kan sodium bikarbonat nama kimianya. Nah, itu tidak perlu. Termasuk juga yang tidak perlu tempe, ya tempe juga tidak perlu pakai sertifikat halal. Kemudian yang ke-11 tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Misalnya bikin bakso ikan tapi pakai belem. Nah, belem ini kan dilarang sama Dinkes. Nanti kalau ketemu orang Dinkes bisa dimarahin pakai belem. Nah, belem itu berbahaya sehingga tidak boleh dipakai. Kalau bahan tambahan bagaimana? Bahan tambahan itu boleh selama diizinkan. Jadi di Badan POM itu punya daftarnya juga bahan tambahan yang diizinkan. Jadi kalau kayak tadi ya sodium bikarbonat, pengembang baking soda misalnya, baking powder itu boleh. Cream of tartar, SP, apalagi di sana gitu. TBM itu semuanya termasuk bahan yang diizinkan. Kemudian telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jadi nanti pendamping halal itu akan datang ke tempat bapak dan ibu dan mengecek betul nggak sih bahan yang dipakai itu sesuai yang dilaporkan. Betul tidak sih cara buatnya begitu? Betul tidak ini sudah menggunakan alat sendiri? Jangan-jangan lapornya saja sendiri padahal di rumah ternyata tidak. Katanya pakai minyaknya, maaf saya sebut merek ya. Katanya pakai bimoli, ternyata pakai minyak curah. Nah, itu kan beda lagi sudah. Jadi yang kita laporkan harus betul-betul sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian jenis produk yang disertifikasi tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Ya. Yang keempat menggunakan peralatan dengan teknologi sederhana. Jadi kalau peralatan rata-rata masih sederhana lah. Ya. Kemudian tidak menggunakan proses pengawetan secara radiasi rekayasa genetika itu juga ya kemarin biasanya tidak. Terakhir adalah melengkapi dokumen pengajuan. Jadi dokumen-dokumennya silakan nanti dilengkapi. Dokumennya apa saja? Nah, dokumennya pertama adalah permohonan. Jadi nanti ada surat permohonan. Suratnya ada di website. Jadi tinggal di download. Ikrar pernyataan halal. Ini juga ada di website, tinggal di download. Di download itu nanti ditanda tangan ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya di scan. Terus proses produk halalnya. Proses produk halal ini kita tulis cara pembuatan produknya. Lengkap mulai dari kalau misalnya pisang ya, mulai dari ngupas pisangnya sampai nanti peralatannya dicuci kalau sudah selesai. Ya prosesnya, jadi ditulis satu-satu. Misalnya pisang dikupas, kemudian diiris tipis-tipis dengan menggunakan pisau, kemudian direndam dalam bumbu. Ya.
Ya, direndam dalam bumbu, bawang putih misalnya, garam atau apa gitu ya, ditulis. Kemudian ditiriskan, lalu digoreng dalam minyak panas, lalu ditiriskan lagi, kemudian didinginkan, kemudian dikemas dalam kemasan plastik. Ya, jadi kemasannya juga disebut dikemas dalam kemasan plastik, kemudian disimpan. Peralatan yang digunakan untuk mengolah kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir dengan sabun yang sudah bersertifikat halal. Sabun 24 boleh penyelia halalnya sendiri. Tapi setelah 2024 pemilik usaha sama penyelia halal harus berbeda. Nah ini kadang-kadang banyak juga UMKM yang gini Bu, pemilik usaha bapaknya, penyelia halal ibunya. Nah, boleh ya. Pemilik usaha ibunya, penyelia halal anaknya. Di download di websitenya, tinggal diisi aja. Kemudian membuat manual SCPH. Ini juga ada template-nya. Template-nya itu maksudnya contohnya. Ya, ada contohnya. Bapak dan Ibu tinggal ubah-ubah sedikit aja sesuai dengan usaha Bapak dan Ibu. Terakhir membuat foto produk. Jadi produknya difoto dengan jelas, kelihatan mereknya, kelihatan produknya. Ya, difoto dengan jelas. Kemudian juga untuk bisa mengajukan sertifikasi halal gratis juga tidak semua produk. Ya. Ini daftar produk yang boleh. Pertama adalah susu dan teman-temannya. Teman-teman susu itu misalnya susu, yogurt, keju, pokoknya produk yang bahannya itu susu. Kemudian lemak, minyak, dan emulsi minyak. Ini termasuk minyak, mayones, dan teman-temannya. Lalu es. Esnya ini maksudnya adalah es yang untuk dimakan. Es mambo, es apa lagi ya? Es burger, es krim mungkin. Es krim ya. Kemudian yang keempat, buah dan sayur yang diolah dengan penambahan bahan tambahan. Jadi misalnya keripik nangka, ya, keripik, atau misalnya manisan kolang-kaling, selai nanas. Ya, jadi buah dan olahannya, ya, olahan dari buah. Kemudian yang kelima adalah permen dan coklat. Nah kalau di kita itu kan ada orang-orang yang bikin itu ya minyak ya, gula merah yang dicetak kecil-kecil. Saya pernah lihat itu di Kukar. Nggak tahu kalau di sini ada nggak ya? Jadi itu buat ini, buat disemut, ya. Jadi kayak permen juga. Jadi itu boleh pakai sertifikat halal gratis. Yang keenam adalah serealia dan turunannya. Serealia dan turunannya ini masuk serealia itu kan kayak nasi, apa? Beras ya, beras ketan, gandum, gitu ya. Baik dibikin jadi tepung ataupun tidak ya. Atau misalnya turunan gandum itu kan misalnya dibikin pasta, mie misalnya ya, dan sebagainya, itu termasuk itu. Kemudian lanjut produk bakery, roti-rotian, kue kering, donat, itu semuanya masuk bakery. Kemudian ikan dan olahannya. Nah, jadi misalnya pempek, bakso ikan apa pindang presto, apalagi ya olahan ikan itu. Itu termasuk di antara yang boleh sertifikat halal gratis. Berikutnya telur dan olahannya. Telur asin, apalagi ya. Ada juga lagi tepung telur ya. Mungkin Bapak dan Ibu belum pernah lihat, tapi tepung telur itu banyak digunakan untuk membuat produk bakery. Kemudian gula dan pemanis madu. Nah, jadi gulanya itu adalah gula, bukan gula pasir ya Bapak dan Ibu, tapi gula kayak gula parut, gula merah, madu. Kemudian garam dan bumbu-bumbu.
saus, sambal itu masuk di sini. Makanan ringan siap santap. Nah, ini termasuknya makanan ringan siap santap. Dan kelompok bahan lain. Kelompok bahan lain itu misalnya kelompok yang menjadi bahan untuk produksi makanan yang lain. Misalnya itu saya pernah ketemu UMKM yang bikin tepung bumbu untuk ayam geprek. Ya, jadi tepungnya sudah di mix, orang tinggal pakai. Nah, itu termasuknya di sini kelompok bahan lainnya. Lanjut, untuk minuman itu boleh berupa minuman berasal dari buah, kopi atau susu. Jadi boleh. Lalu selain minuman juga bisa minuman jamu. Apa minuman jamu? Minuman herbal ya. Minuman herbal juga boleh. Lanjut. Nah, jamu juga bisa. Berikutnya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan perlu membuat manual SJPH. SJPH itu adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal itu isinya, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah komitmen. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus membuat pernyataan. Kami berkomitmen melakukan produksi secara halal, misalnya ya. Jadi boleh kalimatnya beda boleh, tapi kurang lebih begitu pernyataannya. Tanda tangan. Kemudian yang diperhatikan adalah bahan. Bahan ini kan berasal dari 3 macam ya, hewan, tumbuhan, sama bahan yang berasal dari mikroba. Mikroba itu contohnya hasil fermentasi, misalnya tape, tempe, ya, itu adalah bahan dari hasil mikroba. Kalau tumbuhan atau hewan, ketentuannya adalah selama bahannya belum diolah, kita anggap bahan alami, tidak perlu sertifikat halal. Kalau sudah diolah, harus sertifikat halal. Tapi kadang-kadang ada juga Bapak dan Ibu yang membuat sertifikat halal itu untuk tujuan menarik pasar. Misalnya kita ada beras. Beras itu kan sebetulnya nggak perlu sertifikat halal, tapi dia termasuk bahan alami. Tapi dia pengen ibaratnya menaikkan nilai tambah produknya. Jadi akhirnya mengajukan sertifikat halal. Boleh juga kalau begitu. Boleh. Malah justru lebih mudah prosesnya karena kan termasuk bahan yang alami. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah proses produk halal. Proses produk halal ini sebetulnya uraiannya panjang, tapi prinsipnya cuma satu Bapak dan Ibu, pisahkan. Ya. Prinsipnya itu. Jadi area peralatan untuk produksi barang yang akan disertifikasi halal dipisahkan dengan yang lain yang untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian produk, nah nanti ada ketentuan produknya ya. Terakhir adalah pemantauan. Sertifikat halal ini berlaku 4 tahun. Sehingga harus ada proses yang memastikan selama 4 tahun itu Bapak dan Ibu produksinya tetap sama. Jangan sampai pas mengajukan pakainya minyak dimoli, nanti pas sudah tahun kedua ganti minyaknya. Ya, itu nggak boleh. Ya, harus tetap sama. Atau misalnya pas di awal pakainya, misalnya tadi ya yang pakai ayam kalau yang reguler, itu yang sering kita ketemu yang ini ya, yang pakai hewan peliharaan. Tadinya dia beli ayam misalnya di RPA yang mana, tapi itu ternyata kemudian ayamnya naik harganya, sehingga akhirnya dia masuk pasar. Nah itu nggak boleh kalau sudah sertifikasi halal, harus komitmen. Ya. Kalau sudah mau beli ayam di tempat yang tersertifikasi, ya harus ikut terus. Tidak boleh misalnya mencela-mencela, kalau mahal beli yang lain misalnya, itu nggak boleh. Harus komitmen. Nah untuk memastikan itu akan ada pemantauan dalam waktu setahun sekali. Banyak bulangan ini. Terus kita mau bisa saya jelaskan secara detail kita lanjut. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu ya, ini misalnya untuk kebetulan kalau kita kan keripik ya, apa yang bahan yang
rawan pada kritik-kritik ini. Pertama misalnya minyak goreng. Ya, minyak goreng itu kenapa dia rawan? Karena dalam proses kan Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat sawit ya, karena di sini kan daerahnya. Sawit itu kan keruh ya. Apa namanya? Kayak ada gumpalan-gumpalannya gitu ya. Tapi setelah jadi minyak goreng kok bersih, bening, jernih. Nah itu ada proses penyaringan. Kemudian ada proses penjernihan dengan ada bahan-bahan tambahan. Nah bahan tambahannya inilah yang rawan jangan-jangan menggunakan yang tidak halal, sehingga minyak goreng itu termasuk yang dilakukan. Kemudian vaksin. Nah siapa tahu Bapak dan Ibu yang pakai vaksin. Vaksin itu boleh ya karena termasuk bahan tambahan yang diizinkan oleh Badan POM. Tapi vaksin ini dibuat dengan proses mikroba yang melibatkan mikroba. Mikroba ini harus dikasih makan. Nah proses menumbuhkan mikroba itu kadang-kadang ya ada yang menggunakan bahan yang berasal dari babi. Jadi dulu pernah ada kasus yang dan Bapak bisa ingat Ajinomoto dulu ya, sekarang sudah tidak lagi. Sehingga memang rawan untuk MSG ini. Tapi sekarang sudah tidak nama lagi ya. Anti gumpal itu maksudnya supaya tepungnya tidak mudah bergumpal. Kan kalau basah biasanya itu ya agak bergumpal tepungnya. Ya, jadi biasanya dikasih anti gumpal namanya atau anti caking kalau bahasa itu. Jadi bahan-bahan tambahan itu yang membuat tepung itu jadi meragukan. Atau kadang-kadang ada juga keripik-keripik yang ditambah bumbu. Ini kan kebetulan ori semua ya. Nah, kadang-kadang ada yang bumbu balado, keripik singkong bumbu barbeque misalnya. Nah, bumbu ini juga harus dipastikan kehalalannya. Kemudian terasi misalnya. Di sini ada terasi nggak? Ada ya. Nah, terasi itu kalau di sini enggak ya, tapi di beberapa tempat ada yang menambahkan pewarna. Nah, pewarnanya itu harus dicek dulu aman atau enggak. Ya, kalau di sini mungkin enggak ya. Pakai juga. Ya, betul. Ya. Ya. Makanya yang makanan ya. Jadi kalau untuk pewarna makanan boleh. Kalau ada yang bikin kerupuk juga boleh kalau pakai pewarna makanan. Kemudian bakery. Nah bakery ini Bapak dan Ibu yang sering bahan tambahannya banyak. Ada pelembut, ada pengembang, ada pewarnanya, ya, ada perisa, pengempuk, ya pengempuk roti itu kan ada. Belum lagi di atasnya nanti diolesin pakai kuas. Kuasnya dari bahan apa? Nah, jadi bakery ini produk roti-rotian ini sama kue-kuean banyak titik kritisnya, sehingga harus hati-hati sekali. Tadi saya lihat ada donatnya itu. Nah donat itu termasuk produk bakery. Panas dong, panas. Lanjut. Ya terus saja. Nah nanti Bapak dan Ibu harus membuat daftar bahan yang digunakan untuk produksi. Misalnya tidak ada yang produksi. Misalnya kedelai, tepung tapioka, ketumbar, bawang putih, garam, minyak goreng. Nah ini Bapak dan Ibu mungkin tadi dari Dinas Kesehatan sudah menjelaskan ya. Kalau bahan itu harus ditulis sesuai dengan urutan jumlahnya. Jadi kalau misalnya jumlahnya lebih banyak digunakan harus ditulis lebih dulu daripada yang jumlahnya terlalu sedikit. Nah, bagaimana mencari sertifikat halalnya? Misalnya tadi minyak goreng. Nah, ibu-ibu silakan buka info.halal.go.id. Nah, atau bisa di searching aja di Google ya, info halal. Nanti keluar websitenya. Nanti silakan dicari di sini. Di sini misalnya ditulis jenis produknya apa. Kemudian dia produk nasional atau lokal. Tapi kalau nggak tahu nggak usah ditulis. Nama perusahaannya apa? Skala usahanya besar kan, menengah. Nah terakhir nama produknya.
Kalau nggak tahu, misalnya tinggal ya tepung terigu misalnya atau minyak goreng, klik cari, nanti keluar semua minyak goreng. Tinggal dipilih mana yang mereknya Bapak dan Ibu pakai. Nanti di situ ada tulisan nomor sertifikat halalnya, kemudian berlaku sampai tanggal berapa, itu dicatat. Nanti gunanya untuk apa berikutnya? Nah, untuk mengisi daftar pun. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus membuat daftar seperti ini. Di sini ada nama bahannya, misalnya namanya minyak goreng. Jenisnya apa? Jenis bahan itu ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Bahan baku itu sederhananya adalah bahan yang digunakan dalam jumlah besar. Ya. Kalau bahan tambahan itu adalah bahan yang digunakan dengan tujuan, misalnya untuk mengembangkan roti, itu bahan tambahan. Untuk mengawetkan, berarti itu bahan tambahan. Untuk memberi warna, itu bahan tambahan. Kalau bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu pembuatan produk, tapi tidak digunakan dalam produk akhir. Biasanya juga tidak dituliskan di komposisi. Misalnya untuk bikin keripik singkong, singkongnya kan diisi dulu. Tapi ibu nggak nuliskan ada air di situ kan? Nah, air itu adalah bahan penolong. Jadi nanti ditulis di sini minyak goreng, misalnya bahan baku. Produsennya siapa? PT apa misalnya? Negaranya apa? Indonesia. Bisa nggak selain Indonesia? Bisa. Misalnya pernah ada ini, ada produsen bolu ya, yang pernah saya dia pakai butter Wisman. Mungkin ibu yang sering bikin roti tahu butter Wisman. Butter Wisman itu produk impor. Jadi sertifikat halalnya sertifikat halal Eropa. Ya, nah itu boleh dimasukkan di Uni Eropa misalnya. Ya, Uni Eropa. Kemudian suppliernya, misalnya Bapak dan Ibu belinya di mana? Toko kue apa misalnya gitu. Terus lembaga penerbit sertifikat halal, ya biasanya BPPH lah ya. Kecuali yang tadi produk impor. Nomornya, nah nanti nomor sertifikat halalnya tulis di sini. Makanya tadi yang dari info halal itu dicatat. Masa berlakunya, karena kalau masa berlakunya sudah lewat, udah nggak boleh dipakai lagi. Terakhir adalah dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung ini biasanya adalah ketetapan halal. Nah kalau bawang putih gimana? Kalau bawang putih ya ini nggak usah diisi, tinggal sampai suppliernya misalnya pasar gitu, boleh diisi pasar gitu ya. Bawang putih beli di pasar. Nama sertifikat halalnya dikosongkan, masa berlakunya dikosongkan, dokumen pendukungnya ditulis aja, termasuk bahan tidak kritis. Atau misalnya singkong dari kebun sendiri, boleh ditulis asal suppliernya kebun sendiri, boleh. Karena memang singkongnya dari kebun sendiri. Ini dikosongkan, nomor sertifikat halal dan sebagainya. Pendukungnya ditulis bahan non kritis, bahan tidak kritis. Ini nanti dibuat untuk semua produk yang Bapak dan Ibu punya. Nah berikutnya di atas ini adalah namanya daftar produk dan bahan. Misalnya Bapak dan Ibu tadi ada yang kayaknya itu sama produsennya ya, keripik singkong sama keripik pisang. Ya, misalnya nanti nomor 1 keripik pisang, 2 keripik singkong. Nanti di checklist bahannya, kalau keripik pisang pakainya apa aja? Oh, pisang. Nomor 1 misalnya pisang, nomor 2 singkong. Berarti kan kalau keripik pisang pakainya pisang, singkong enggak, bisa di checklist. Minyak goreng semuanya pakai gitu kan. Garam semuanya pakai. Nah, jadi seperti itu mengisinya. Ini termasuk varian ya Bapak dan Ibu. Varian itu gini, misalnya punya keripik singkong. Keripik singkong original itu satu produk. Keripik singkong rasa balado produk 2 sudah. Tapi boleh ditulis pakai nama ini aja, keripik singkong varian rasa balado. Biar jelas kalau itu varian bukan produk lain. Roti juga sama. Roti isi strawberry, roti isi coklat itu beda sudah. Jangan dianggap satu produk. Atau donat topping apa ya? Nasi
topping coklat, donat topping keju, itu beda lagi. Jadi bukan satu produk saja donat, bukan. Tapi itu sudah punya 3 jadi. Keripik kue kering juga sama. Kita nggak boleh nulis kue kering aja misalnya gitu. Atau misalnya bolu pandan, bolu vanila, bolu apa lagi. Tapi yang beda kan cuma rasanya aja. Dia nggak apa-apa, pokoknya itu sudah beda. Tidak beda produknya, walaupun yang beda cuma satu bahan aja. Lanjut. Ya, terus ini tadi terkait dengan tempat produksi harus terpisah. Lanjut aja terus. Ketentuan produk gitu. Nah, satu ya ini. Nah, ini adalah produk yang tidak boleh diajukan sertifikat halal, dan nggak boleh kalau diajukan ditolak. Pertama adalah produk yang namanya mengandung nama minuman keras. Misalnya bir 0%. Ya, bir halal atau apa? Nggak ada bir halal dari dia. Nggak ada. Pokoknya itu termasuk yang sekarang namanya mengandung nama minuman keras. Yang kedua adalah kalau nama produk mengandung nama hewan yang diharamkan, misalnya keripik rasa babi panggang, itu nggak boleh. Ya. Ya, atau misalnya hotdog itu nggak boleh karena dognya. Jadi harus diganti namanya misalnya menjadi burger stick itu kan burger yang panjang gitu ya. Atau ada juga produk Korea yang lagi ngetop hotdog gitu. Ya. Corn gagu gitu ya. Sebetulnya nggak ada bahannya dog, memang nggak ada bahan aslinya. Tapi namanya tuh nggak boleh dipakai. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan. Misalnya mie kuntilanak itu nggak boleh. Atau kalau di Samarinda itu salah satunya ada yang nasi goreng rasa iblis, itu katanya pedas sekali ya, nasi goreng rasa iblis. Nasi goreng rasa setan itu nggak terlalu pedas katanya. Tapi nggak boleh. Jadi secara kenamaan nggak boleh. Lawan setan ya. Kecuali produk yang memang secara tradisional sudah dikenal lama. Misalnya Bapak dan Ibu tahu ya, saya jadi ingat ada bir yang halal, itu namanya bir peletok. Ada yang tahu nggak? Bir peletok itu kan dari Jawa ya, Jawa ke Jakarta ya. Jadi itu sebetulnya jamu, jadi dibuatnya pakai rempah-rempah. Katanya ceritanya itu zaman dulu orang Indonesia itu kan katanya sering lihat orang Belanda minum bir. Tapi orang Indonesia dibilang kiainya nggak boleh minum bir. Jadi mereka bikin produk, nah ini kreatif ya yang kita bikin minuman yang warnanya itu mirip sama bir. Jadi warnanya coklat agak kekuningan gitu kan, ada jahenya, ada secamnya gitu ya. Jadi terus dibilang ini kayak bir ini. Akhirnya dikasih nama bir peletok. Peletok itu katanya suara kalau orang buka bunyinya bir ya, karena ada gasnya kan jadi peletok. Namanya bir peletok. Iya, itu 3 orang itu ya. Yang halal itu karena memang bukan bir sebenarnya. Tuak, nah itu harusnya nggak boleh pakai nama tuak ya, karena tuak itu identik dengan minuman itu alkohol. Termasuk sekarang ini juga ada kopi fermentasi kan, dikasih nama sebagai wine coffee. Nah itu nggak boleh pakai nama wine. Jadi tulis saja kopi fermentasi. Terus nama produk tidak mengarah kepada kekufuran. Misalnya biskuit Natal, karena itu perayaan agama selain Islam. Jadi namanya tidak boleh disamakan seperti itu. Nah, kongguan itu saya nggak tahu juga artinya apa, tapi sudah merek yang dikenal lama ya. Kemudian produk tidak mengandung unsur pornografi. Zaman dulu tuh, sudah berapa tahun yang lalu ya, ada. Kemudian produk atau bahan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau rokok itu nggak bakalan ada sertifikat halalnya Pak, karena rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi nanti jangan cari rokok yang halal.
Karena itu berbahaya bagi kesehatan. Kalau ada yang bilang, kalau dibilang diharamkan, ada juga ulama yang bilang nggak haram ya. Tapi yang pasti kalau berbahaya bagi kesehatan, ya semua dokter bilang begitu. Lanjut. Nah ini keterangan penyedia halal lanjut lagi yang sudah mau merokok terkait label halal. Tapi tidak boleh merokok itu kalau Oh iya, ini Bapak dan Ibu nanti mengajukan sertifikat halalnya lewat website namanya Si Halal. Si Halal, nanti searching aja di Google ya, tulis Si Halal nanti keluar websitenya. Di sini nanti harus daftar ya. Tulisannya di bawah itu ada create an account ya, buat akun. Terus nanti isi emailnya. Jadi Bapak dan Ibu harus punya email. Udah punya kan ya katanya di sini desa internet. Ya. Ya, jadi mungkin udah banyak yang punya. Sama nanti tulis passwordnya. Password ini jangan lupa. Ya, karena sering juga ketemu, terutama ibu-ibu nih yang, aduh kemarin passwordnya apa ya lupa. Jadi jangan lupa dicatat passwordnya. Terus login. Nanti begitu login akan masuk ke laman yang kita diminta menuliskan NIB. Makanya harus buat NIB dulu. Nanti kalau kita sudah tulis NIB, klik lagi, lanjut. Nanti data kita akan langsung keluar. Karena websitenya ini terhubung sama OSS. Jadi sudah langsung keluar tuh nama ibu, produknya apa itu sesuai yang diisi waktu membuat NIB. Ya, datanya Bapak dan Ibu sudah langsung keluar semua. Nah, tinggal nanti diisi kayak daftar bahan tadi yang sudah dibuat, daftar produknya, nanti disuruh menulis proses produk halalnya, jadi proses produksinya ditulis dan seterusnya, tinggal diikuti saja. Terakhir nanti manual SCPH-nya diupload. Nanti Bapak dan Ibu akan dibimbing oleh pendamping ketika melakukan ini. Nanti bisa dicari pendampingnya yang terdekat. Jadi sebaiknya cari pendampingnya yang orang pasir juga. Untuk lembaganya masuk ke Unmul ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya di Kaltim ada dua lembaga pendamping untuk sertifikasi halal gratis ini. Yang pertama dari Unmul, yang kedua dari UINSI. Jadi dua universitas itu. Rata-rata dari universitas yang menjadi lembaga pendamping. Lanjut. Nah nanti kalau Bapak dan Ibu sudah keluar label halalnya, akan boleh menempelkan label halal yang seperti itu, yang baru ya Bapak dan Ibu. Label halal yang baru, warnanya tidak harus ungu. Kalau nggak suka warna ungu, boleh warna hitam, boleh warna biru. Jadi tidak harus ungu. Nah ini boleh ya, boleh Bapak dan Ibu tidak mencantumkan label halal kalau produknya itu kecil sekali. Misalnya permen. Permen itu kan kemasannya cuma segini mungkin ya. Kalau ditempelin label halal nggak kelihatan. Jadi biasanya permen itu yang ditempelin label halal kemasan besarnya itu. Ya, kalau yang di dalamnya enggak. Boleh itu karena itu kecil sekali, saking kecilnya nggak kelihatan nanti. Nah, jadi nanti ditulisnya seperti ini dan nomornya jangan lupa ditulis. Jadi tidak menempelkan label halal saja, nomornya juga. Nomornya biasanya ID 00 berapa gitu ya. Nanti silakan gitu. Lanjut. Nah ini kalau sudah dapat label halal wajib dicantumkan, ya. Kemudian tadi ini sama yang tadi saya sebut ya, kalau kemasannya terlalu kecil boleh tidak dicantumkan. Boleh juga tidak dicantumkan kalau Bapak dan Ibu itu menyajikan produk siap saji. Produk siap saji itu maksudnya produk yang dikemas di hadapan pembeli. Jadi misalnya Bapak dan Ibu jualan bakso itu kan dibungkusnya langsung. Nah itu baksonya nggak usah ditambelin label halal. Label halalnya itu dipajang di dinding warung baksonya itu. Nah, jadi jangan dikemasan baksonya. Kan biasanya kalau restoran itu kan kayak misalnya atau di sini ada KFC nggak? Kalau KFC kan biasanya di kantong atau di pintunya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengenalan awal lah minimal ya. Nanti untuk proses selanjutnya tahun depan kalau sudah dibuka lagi akan kita infokan Bapak dan Ibu bisa mencari pendamping. Biasanya pendamping itu
jalan sendiri kok mencari UMKM yang mau didampingi. Kami banyak mendampingi itu kebetulan kerjasama sama dinas juga, terutama di Sprindakob, karena di Sprindakob itu kan banyak pembina UMKM. Nah, jadi pembina UMKM ini yang bergerak sendiri misalnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Ibu yang hadir, apa memiliki pertanyaan yang bisa diajukan ke Ibu Asmita atau Ibu Nurmalina kalau dibutuhkan untuk hari ini? Oke, mungkin dicukupkan saja atau ada yang mau nanya nih Ibu Bapak? Ada yang bertanya dari Ibu? Cukup? Cukup Bu? Dari Bapaknya cukup? Cukup. Sebagai penutup hari ini, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita telah laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Untuk mengakhiri sesi ini kita berfoto bersama-sama dahulu. Nanti setelah berfoto Bapak Ibu yang hadir jangan pulang terlebih dahulu untuk mengantri sebentar di meja registrasi. Ya, jadi ya kita foto dulu Pak Bu. Sini, ayo Pak, maju dulu semuanya. Foto dulu. Ya. Fokus perempuan. Ibu, ayo Bu, berdiri Bu untuk foto. Ya. Kok di belakang? Ayo mari Bu, yang di sini mau maju. Pak yang di ujung bapak-bapak, ayo Pak. Ayo Pak, foto dulu Pak. Lanjut lagi. Iya. Kenapa harus pakai lampu Mas? Silau Mas. Pasti mau buat konten. Ini nanti yang paling banyak nonton nih, olah makanan. Oh belum masak, main aja. Belum matang. Nanti kan matang berarti. Malah lo belum liwat. Matanya mau lebih sore. Nanti belum liwat. Makanan pengertian gitu.
kuenya nama, kau di sana. Enggak, aku mau anunya aja, kantongnya aja. Dikumpulkan. Itu udah bersih deh. Kesian nanti Sekarang mulai. Aku kasih masih ya, sudah mulai aku. Ada makan siang. Pulang. Plastik ini coba. Coba ngambil. Bawa. Ibu udah pulang. Hari ini aja ada. Ibu langsung balik lagi loh. Mari foto dulu. Ada Eka. Angel lagi. Kawin dia. Danduk, danduk. Angel. Ada WA-nya mau dari tadi coba begini. Kerjakan itu sampai aja. Jumat juga itu mas. Penasa Berbagi. Bayar bagi otak. Buat dulu buat yang Eka. Ini Sudah kerja. tahu semalam kemarin katanya aja keluarnya sudah perasaan Ada cekin amplop nih. Turun air kan. Kayak pentul kan. Enggak, ini pakai merah tadi nampak nasi. Sep. Di sana. Ini loh, kode momen ini. Belum kayaknya. Ya, iya Pak, kita tayangkan di YouTube-nya. Padang jahit. Ini aja ya. Bisa pegang busnya kayak gini. Ini kan sering dipinjaman anak juga kulitnya. Pinjam dia pilih. Kan ini punya Punya pribadi. pribadi. Tapi amal jariahnya. Beda kamu ya, banyak ini. Dia ada Ini dari Jogja ya dulu ya. iya. Obat dikasih. Ini sudah mengantarkan Ada lagi apa? mendatangkan satu dokter loh. Iya, ini alat ini udah mengantarkan satu dokter. Makanya kasihan. Buat sedikit aja. Tapi kalau kita banyak sampai Motornya kurang ya. Yang promonya itu banyak paket ya. Ada blender, ada chopper, ada apa? Juicer ya. Keren bang. Kalau beli. Ternyata motornya. Motornya yang kurang kuat. Karena motornya itu yang penting. Kalau chopper yang standar yang murah yang bagus sedikit. Kalau yang anu mahal banyak. Yang mereknya apa ya? Merek Jepang itu nggak familiar gitu, tapi bagus. 3 juta. Ini nggak sampai 1 juta. Loh, kok bikinnya malah di sini? Ini udah kan? Nggak lagi nih. Bagus.
Sebenarnya
Wajahnya itu seperti apa bu? Untuk goreng. Adanya seberapa? Iya. Nanti kan pulang dulu kan. Baru mereka yang siang nanti.
terus dicuci dengan air es. Bayangin, nah daging kurban dicuci air es, dia sampai kayak mobil. Bagaimana kalau misalkan airnya ini kayak bersihkan orang di tahu, tapi lamanya nggak usah sampai nanti kita makan dagingnya itu ya kayak gini lagi. Ada jenis protein. Ada satu lagi apa cucinya? Jadi hasilnya itu daging sekali. Jadi dagingnya dia sudah tidak berasa, tidak berbau. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Lihat bahan-bahannya loh, Bu. فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور الرحمن لو يعذبهم لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا ما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت أولنا صخرا فإني Nanti pas sore jadinya, makanya Bapak balik lagi. وما Iya, makanya Bapak nanti balik cepat. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما Ya, Ibu nggak kemana-mana, saya di Kita sini. beli juga ikan. من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط صبرا قال لتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصيك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت
motornya, dijual terpisah dia. Nah ini cuma nggak sampai 200 kan kalau di Tokopedia sih. Kalau di sini 200-an masih. Nah, jadi mesinnya ini tinggal dipasangkan di mesinnya. Bisa ya? Bisa, cuma kapasitasnya nggak besar. Gitu. Dan emang nggak dijual pasar. Jadi apa sih? Dia ada mesinnya, pilotnya